kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla. Shalawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin, tabiat, muslimin, muslimat hingga akhirnya sampai kepada kita semua. Semoga di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cilacap, Bapak Ujang Soleh Hidayat, SPD, MMPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Cilacap yang telah berkenan hadir pada kegiatan siang hari ini dengan berbagai macam acara tentunya yang akan disampaikan. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada pemberian materi dari Bapak Kepala Sekolah dengan topik yaitu upaya memandu refleksi dalam peningkatan kualitas pembelajaran untuk pengelolaan kinerja yang berdampak kepada peserta didik. Itu yang pertama. Kemudian nanti setelah selesai materi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, dilanjut nanti dengan pendampingan individu dari salah satu CGP di SMP Negeri 2 Cilacap yaitu Ibu Resti Adi Pradina SPD yang merupakan pendampingan kedua yang membahas tentang visi dan prakarsa perubahan yang nanti akan langsung didampingi oleh pengajar praktiknya yaitu Bapak Purnama. Setelah itu nanti dilanjut dengan diseminasi masih oleh CGP. Ada dua di sini yaitu Bapak Rista Purwadi SPD dan Bapak Mardinata SPD dengan materi budaya positif di sekolah. Baik, untuk efektivitas waktu kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya kami berikan sepertinya kepada Bapak Sekolah untuk menyampaikan materi upaya memandu refleksi dalam peningkatan kualitas pembelajaran untuk pengelolaan kinerja yang berdampak kepada peserta didik. Kepada yang terhormat, tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah di awal sambutan bahwa di kegiatan pada hari ini dilanjutkan dengan diseminasi. Yang pertama sebagai narasumber CGP Angkatan 10 Bapak Rista Purwadi SPD akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla. Shalawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cilacap, Bapak Ujang Soleh Hidayat SPD MMPD. Yang kami hormati rekan-rekan guru SMP Negeri 2 Cilacap yang telah berkenan hadir untuk menghadiri kegiatan yang kami laksanakan yaitu diseminasi yang merupakan tugas dari aksi nyata 1.4 calon guru penggerak angkatan 10 yaitu saya sendiri adalah Rista Purwadi SPD, tempat kerja di SMP Negeri 2 Cilacap Kabupaten Sukabumi. Bapak Ibu sekalian, pada kali ini kami akan mencoba mendiseminasikan. Saya akan mencoba mendiseminasikan, mencoba untuk memberikan apa yang telah saya dapatkan di calon guru penggerak atau di pendidikan guru penggerak yang selama kurang lebih 2 minggu telah dilaksanakan untuk modul 1.4. Diawali dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana menurut Ki Hajar Dewantara atau KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai warga masyarakat.
yaitu menurut Hajar Dewantara bahwa anak-anak itu memiliki kodratnya masing-masing. Di antaranya ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kodrat alam berarti kita sebagai guru itu adalah fasilitator, mengarahkan mereka bagaimana mereka bisa terlahir sesuai dengan apa yang mereka miliki. Mereka memiliki skill A bisa menjadi A, skill B bisa menjadi B, C dan seterusnya. Kita guru di sini adalah memfasilitasi, mengarahkan, karena tugas kita sebagai guru itu adalah bagaimana caranya peserta didik kita atau murid kita itu bisa mencapai cita-cita yang ujungnya itu adalah biar mereka mendapatkan kebahagiaan. Sedangkan satu lagi kodrat zaman, di mana zaman sekarang terutama dengan teknologi itu semakin meningkat, semakin pesat. Tentunya hal ini kalau tidak kita kontrol itu akan mengkhawatirkan sekali tentunya. Karena apa? Karena tak ada saringan sama sekali di dalam penyebaran teknologi ini. Makanya kita juga sebagai guru bisa memfasilitasi mereka bagaimana mereka bisa terlahir sesuai dengan kodrat zaman tersebut. Next, Pak Wahid. Selanjutnya, peran pendidik, peran kita. Ya, kita sebagai fasilitator itu tadi juga dikatakan sebagai guru itu merupakan tugas yang sangat mulia sekali, Bapak Ibu sekalian. Bahkan Tuhan itu memilih kita itu benar-benar sangat spesial. Hanya manusia-manusia terpilih yang bisa mampu menjadi guru, yang mampu mengatakan yang bukan anak-anak kita, yang bukan dalam artian secara genetis mereka itu bukan anak-anak kita. Ya, tapi kita bisa untuk mengantarkan mereka mencapai sebuah kesuksesan. Nah, di sini kita sebagai pendidik itu diibaratkan menurut Hajar Dewantara itu adalah kita itu sebagai petani. Ya, di mana petani yang menanam padi, di sini kita mengarahkan mereka, kita menjadikan mereka agar bisa tetap menjadi padi. Tidak bisa anak-anak tersebut nanti itu akan benihnya padi akan jadi nanas, akan jadi pepaya, akan jadi singkong dan lain sebagainya. Kodrat alamnya mereka ketika mereka padi itu akan mereka tetap menjadi padi nantinya, tidak bisa diolah menjadi yang lain. Nah, tugas kita itu adalah mengarahkan mereka bagaimana biar menjadi padi yang baik, padi yang unggul. Tentunya pada proses tersebut dimulai dari pemilihan bibit, dimulai dari pengolahan, pemberian pupuk, air. Ketika ada ulat maka kita buang, ketika ada hama maka kita akan basmi hamanya, ketika ada gulma maka kita akan bersihkan. Tugas kita sebagai guru itu adalah melakukan hal tersebut, menjadikan bagaimana putra-putri kita di dalam proses pembelajarannya itu sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan. Tapi tetap pada akhirnya mereka sesuai dengan ini, kita sebagai petani mereka akan tetap menjadi padi. Tapi tidak ada satu orang pun petani yang menginginkan hasil panennya itu buruk. Tidak ada satu orang petani pun yang menginginkan hasil padinya nanti itu buruk. Tentunya ingin berhasil dan sesuai dengan harapan. Selanjutnya, ada 3 semboyan yang selalu digembar-gemborkan oleh Ki Hajar Dewantara, yang sebenarnya saya sendiri itu 3 semboyan ini hafal ketika CGP. Ya, dulu saya sudah beberapa tahun menjadi guru itu hampir tidak hafal. Tahunnya itu Tuturi Handayani ya. Padahal ada 3. Ingar Sosum Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani itu panjangnya. Itu selalu kita gaungkan biasanya setiap Hari Pendidikan Nasional. Ingar Sosum Tulodo, semboyan ini menyatakan bahwa guru itu ketika berada posisi di depan, dia itu harus menjadi tauladan, harus menjadi contoh. Ya, karena paling dilihat itu adalah guru selalu saja dalam posisi akan menjadi contoh. Istilah bahasa Sunda itu ada guru digugur dan ditiru. Ada juga istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Bahkan efeknya ketika kita tidak bisa menjadi tauladan yang baik, efeknya bisa lebih buruk dari apa yang telah kita lakukan. Selanjutnya ada Ing Madyo Mangun Karso, di tengah-tengah membangun semangat. Ada posisi di depan itu kita jadi tauladan, di tengah-tengah pun kita memiliki fungsi. Sebagai guru selalu memberi motivasi kepada anak, selalu memberi semangat. Peran kita sangat luar biasa, baik itu mendesain sebuah kegiatan, baik itu kita secara moral kita itu selalu memberikan semangat dan motivasi kepada putra didik kita. Selanjutnya yang terakhir itu adalah
tuturi handayani, di belakang selalu menjadi dorongan. Jadi kita sebagai guru itu di depan, di tengah, di belakang itu memiliki peranan yang sangat penting yang selalu menjadi tauladan untuk putra putri kita. Lanjut next. Selanjutnya sesuai dengan diseminasi yang akan kita lakukan, yaitu budaya positif yang akan dilakukan di sekolah kita sebagaimana tugas dari modul aksi nyata 1.4. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif yang berpihak pada murid. Ditebalkan di situ ada berpihak pada murid. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Pertama, budaya positif itu harus berpihak pada murid. Karena yang tugas utama guru itu adalah mendidik putra-putri kita mencapai sebuah kebahagiaan dengan caranya bagaimana untuk apa ke depannya agar menumbuhkan karakter yang baik bagi murid kita. Selanjutnya, budaya positif itu apa aja yang akan dilakukannya? Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Karena selama ini kenapa kurikulum selalu ada pergantian dari sekian periode, sekian tahun itu harus ada pergantian. Artinya pemerintah sudah sangat peka terhadap hal tersebut. Ketika jangka waktu tertentu karakter putra putri, karakter generasi bangsa, karakter manusia itu akan berubah. Maka dari itu harus ada perubahan kurikulum juga tentunya yang disesuaikan dengan karakter generasi penerus tersebut. Makanya di sini yang akan dibahas itu adalah perubahan paradigma belajar. Selanjutnya disiplin yang positif. Nah ini sangat penting tentunya. Bahkan untuk disiplin itu tidak hanya untuk peserta didik, tapi kita juga sebagai pendidik. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Bagaimana manusia itu memotivasi dirinya sendiri atas dasar apa dia melakukan hal tersebut. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ini sudah menjadi hal yang umum. Karena kebutuhan dasar manusia tentunya kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, juga sebagai sosok hamba Allah yang memiliki akal, pasti akan memiliki kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol guru. Ini kita nanti akan bercermin terhadap diri kita sendiri, apa yang telah kita lakukan. Kemudian, oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Nanti kita bahas di yang kelima, yaitu posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Itu merupakan sebuah kesepakatan yang harus kita bikin pada saat sebelum proses kegiatan belajar mengajar, baik itu untuk waktu tertentu atau untuk jangka waktu 1 semester atau 1 tahun ke depan. Yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Next. Nah, sebelum masuk pada materi, di sini ada sekitar 4 pertanyaan, di mana pertanyaan ini hanya membutuhkan jawaban setuju atau tidak setuju, dan kami juga saya secara pribadi meminta bantuan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir untuk menjelaskan alasannya tentunya ya di sini. Bisa dijawab sesuai dengan naluri saja, tidak perlu dibuat-buat. Oh yang benar ini yang benar sesuai dengan untuk apa? Biar nanti kita bisa mengevaluasi diri, merefleksi diri sendiri, bercermin terhadap diri kita sendiri. Tidak ada dinyatakan oh salah benar, tidak. Bagaimana kita bisa menjawab sesuai naluri kita ya. Pernyataan yang pertama, setuju atau tidak setuju jika pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira Bapak Ibu sekalian, karena selama ini kita kan selalu ketika anak-anak melanggar itu tidak disiplin hukum, tidak disiplin hukum. Kita juga ada di aturan kelas itu, ada di situ peraturan kelas. Ketika kamu tidak melakukan A, ketika kamu melakukan A, ketika apa itu kamu harus dihukum kalau melanggar. Nah, untuk yang pertama pemberian hukuman, apakah betul dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira Bapak Ibu sekalian setuju tidak? Boleh Pak Dadi? Coba untuk ini. Pemberi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Kurang. Karena di situ ada yang bisa anak itu dengan bisa disiplin dengan hukuman, dan ada juga bahkan anak itu dihukum akan lebih mengulang lagi dan mengulang lagi gitu seperti itu. Jadi tidak semua, kadang-kadang bisa dan kadang-kadang bisa. Jadi detik-detik harusnya memberi hukuman pada anak-anak. Anak ini karena ada kalau takut dihukum,
nurut. Ada karena takut gitu ya. Ada karena takut. Motivasinya karena takut. Malah kompetisi apa lagi dihukum anak. Jadi anak bisa tidak melakukan hal tersebut. Dan kemudian ada juga anak dihukum ini ya contoh kasus lah. Kita punya sila seperti itu. Nggak usah disebutkan. Terima kasih Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Rading. Hukuman kata Pak Rading itu terkadang tergantung anaknya. Kadang anaknya dia dihukum disiplin pada saat itu juga. Suatu saat ketika Pak Radingnya nggak ada, ya nggak lakukan, tidak ada kontrol, dia melakukan sendiri, nggak ada yang membatasi lagi. Disiplin mungkin iya pada saat itu, tapi suatu saat mungkin akan mengulang lagi. Karena pada dasarnya tidak disamaratakan ya, karakter anak itu diferensial, jadi berbeda-beda. Mungkin untuk si A bisa melakukan itu, bisa disiplin dan tidak bisa mengulang, tapi untuk si B misalnya, oke saat ini mah ya Pak Dading sieun gitu ya, takut disiplin. Tapi ketika tidak ada Pak Dading, ya dia melakukan pelanggaran tersebut. Oke, terima kasih Pak Dading yang telah menyampaikan setuju dan tidak setuju. Untuk yang kedua, hukuman positif nih ya. Hukuman positif seperti membaca, membersihkan kelas, dapat membentuk disiplin anak atau tidak? Setuju atau tidak setuju ya? Boleh Bu Resti. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin menjawab pernyataan setuju tidak setuju untuk yang nomor 2. Asalnya saya juga ragu-ragu antara setuju dan tidak setuju, tetapi setelah mengikuti elaborasi pemahaman modul 1.4 dengan instruktur, lupa lagi kemarin siapa, ternyata apapun bentuk hukuman, baik itu positif, menurut kita kan bagus ya, positif, membaca, membersihkan kelas, ternyata itu termasuk identitas gagal. Tidak diperbolehkan yang namanya ada kata hukuman meskipun bersifat positif katanya, tetap itu merupakan identitas gagal. Jadi bagi saya pernyataan ini tidak setuju. Terima kasih Bu Resti. Hukuman, kata hukuman mungkin yang jadi permasalahan itu adalah kata hukuman. Hukuman itu identik dengan kita melanggar peraturan, tingkatnya itu dan tingkat kriminalitas ya, seperti itu. Hukuman baik itu menggunakan menyuruh dia membaca, apalagi dengan hal-hal yang tidak relevan ya, misalkan ini pelajaran IPA tapi dia marah disuruh lari, disuruh nyanyi, seperti itu. Hukuman tersebut kata Bu Resti saya tidak setuju, apapun bentuknya, mau positif apalagi negatif, ketika itu katanya hukuman maka tidak setuju. Boleh. Untuk yang ketiga ini, adanya peraturan kelas atau peraturan sekolah dapat menjadikan anak lebih disiplin, karena biasanya kan di kelas itu ada wali kelas, di antara wali kelas ada yang sudah membuat peraturan kelas gitu, ada di papan, atau kita juga punya yang dalam konteks yang lebih besar itu peraturan sekolah. Kira-kira hal tersebut bisa membuat disiplin atau tidak? Boleh Pak Wahyu? Terima kasih izin menjawab. Kalau saya sendiri tidak setuju dengan adanya peraturan kelas, karena menurut saya peraturan kelas itu atau peraturan sekolah itu sesuatu hal yang dibuat oleh guru yang tidak melibatkan murid. Kecuali peraturan kelas ini diganti dengan yang namanya sebuah kesepakatan. Jadi kesepakatan itu, yang dimaksud kesepakatan itu adalah bagaimana kita membuat aturan yang melibatkan murid, sehingga murid itu ketika melanggar dia sadar apa yang dia langgar, apa yang tidak dia patuhi, sehingga dia merasa bersalah dengan sendirinya. Bukan kita yang membuat mereka bersalah, tapi dia sendiri yang merasa bersalah, sehingga dari situ hadirlah yang namanya kesadaran diri. Itu menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Peraturan kelas itu tidak setuju kata Pak Wahyu, karena peraturan itu bersifat sepihak, karena bikin aturan diberikan ke anak, mau gak mau kamu harus mengikuti hal tersebut. Tapi berbeda dengan kesepakatan. Kalau kesepakatan itu kedua belah pihak kata Pak Wahyu. Jadi ada kesepakatan dulu, kata guru ini, kata murid ini sepakat tidak. Kalau misalnya sepakat, kita jadikan itu sebagai kesepakatan. Karena kalau misalkan tidak sepakat, berarti ada yang terbebani salah satunya. Itu tidak adil ya tentunya. Menurut Pak Wahyu seperti itu ya. Selanjutnya untuk yang keempat, pemberian penghargaan atau hadiah ya. Pemberian penghargaan ini semuanya menjadi sesuatu yang problematis ya, karena kita
diwariskan dari dulu itu ketika anak melakukan A dan baik itu kita kasih reward, kasih hadiah, itu seumur sampai saat ini. Bahkan kita juga masih melakukan itu sebenarnya setiap tahun ajaran selesai masih memberikan penghargaan kepada anak, dan anak juga terkadang pengen ini akhir tahun ajaran samenan diumumkan, wah bangga ya. Nah Bapak Ibu sekalian, setuju atau tidak setuju nih ketika pemberian penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Boleh Bu Resti? Mau Bu Resti lagi atau ada yang lain? Nanti dikeluarkan ya. Ini saya tertarik dengan pernyataan ini. Ini sebenarnya masih jadi dilema dan masih jadi sebuah konflik yang berkepanjangan. Karena saya awalnya berpikir, dapat meningkatkan motivasi. Tapi kembali lagi kemarin setelah penguatan di elaborasi konsep, bahwa pemberian penghargaan atau hadiah, apalagi sebuah reward yang berupa benda, itu justru tidak akan meningkatkan motivasi belajar anak. Karena apa? Instruktur saya sampai memberikan contoh ketika kenaikan kelas anaknya itu SD, kenaikan kelas hanya ada 3 orang yang dipanggil karena itu yang juara. Apakah guru berpikir hati anak-anak yang lain, mereka menangis hatinya? Justru di situ bukannya motivasi yang timbul, dan orang tua pun terlibat. Ketika anaknya tidak tampil, tidak disebutkan juara, orang tuanya juga ikut menangis. Sampai anaknya ngomong ke bapaknya, ke instruktur itu, sambil menangis karena dia tidak jadi juara. Kita berpikir lagi, pendidikan itu harus membuat anak itu bahagia. Nah, ketika diberi penghargaan, segimana yang membuat anak bahagia? Justru anak merasa iri, apalagi kita lihat di TK ya, yang emosinya tidak bisa ditahan. Saya juga mengalami ketika anak lain dikasih reward, ternyata anak kita tidak, dia akan nangis jungkal-jungkalin. Jangan penghargaan saja, ketika tidak dipikirkan buket, orang lain bawa buket, dia tidak. Nah, karena emosinya belum stabil, mungkin untuk tingkat SMP masih stabil ya. Ketika anak lain juara, dia bisa menahan dirinya. Tapi kalau ditanya jujur-jujuran, jujur mereka, karena nantinya gini, anak yang juara itu akan timbul keegoisan, tidak akan timbul kolaborasi. Dia ketika kolaborasi dia mikirnya, wah nanti saya akan tersaingi. Ketika saya berbagi dengan yang lain, otomatis saya mau jadi juara kali ini. Nanti akan timbul keegoisan, sehingga tidak akan terbentuk ketika diskusi kelompok itu, tidak akan ada kolaborasi yang bagus. Nah, jadi menurut saya pemberian penghargaan ini sudah sepatutnya kita hilangkan, karena ini hasil penelitian kalau nggak salah dari yang berkelanjutan dari Diana Bosen. Ini penemuan baru yang berkelanjutan. Emang dulu itu sebagai motivasi pemberian reward itu, tapi sekarang sudah harus mulai dihilangkan karena kita harus membuat murid kita semua bahagia dengan keunikan masing-masing. Oke, anak kita tidak juara, kan dari segi lain kita tidak tahu. Mungkin dia dari pintar melukis, non akademik gitu, tapi kenapa yang dikasih penghargaan hanya akademik saja? Nah, jadi menurut saya itu tidak setuju. Ya, boleh Bu Resti, terima kasih. Bu Resti tidak setuju kalau misalkan penghargaan atau hadiah itu dapat meningkatkan motivasi belajar. Ternyata tidak setuju karena mungkin nanti kalau misalkan gimana itu dia berkompetisi sebenarnya bukan dengan dirinya sendiri. Boleh? Kalaupun ini bukan kata saya, kata instruktur kemarin. Kalaupun kita mau memberikan penghargaan, misalkan anak ini mahir di kognitifnya ya, misalkan ini yang juara satunya, hal yang lebih efektif kata kita panggil saja, kita face to face di ruangan tertentu supaya orang lain tidak iri, tidak sakit hati. Kita panggil, kalaupun kita mau ngasih reward boleh di situ, tapi kita bilangnya, nah sebagai apresiasi ibu atau bapak karena kamu hadirnya kehadiran bagus, nilai kamu di atas rata-rata, intinya tidak bermasalah juga. Bapak kasih oleh-oleh nih, misalkan sebuah bapek, nah itu lebih bagus lagi. Jangan di depan umum karena akan istilahnya akan menjadi down. Katanya harus dipanggil saja ke ruangan, itu sebagai bentuk penghargaan kita. Itu juga memberikan motivasi, tapi dia motivasi untuk dirinya sendiri, orang lain tidak perlu tahu gitu. Luar biasa sekali ya Bu Resti, katanya bisa meningkatkan motivasi itu tidak setuju karena justru akan menimbulkan keegoisan. Kalau misalnya mau ya udah secara face to face ya, seperti itu. Tapi yang lain mungkin ada yang mau, boleh Ibu?
menurut saya pribadi ya, untuk penghargaan ya, kalau tadi kan kalau di penghargaan tersebut diberikannya hanya kepada salah satu kan, iya. Gimana kalau penghargaan tersebut dikasih kepada semua siswanya? Iya, gitu. Kan contoh ya dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti ya ada ini, ada seorang pemimpin gitu kan. Setiap ini di bulan Ramadan gitu kan. Jadi si anaknya dimotivasi gitu, dikasih dalam bentuk ini penghargaannya dalam bentuk finansial gitu ya. Dinilai dari ininya, dari sholatnya, tarawihnya, terus tadarusnya ya, terus lagi setiap sore itu diadakan pengajian. Jadi mereka itu kan dituntut ya. Jadi ada keinginan untuk mengikuti karena apa? Karena tadi ada dorongan dari finansialnya. Jadi sebab tersebut jadi mempunyai tujuan bahwa suatu saat anak tersebut akan terbiasa gitu melakukan hal-hal ya. Di situ berarti tidak ada yang dirugikan gitu. Karena apa? Semuanya ya kebagian. Terima kasih Bu. Katanya asal semuanya kebagian ya, semuanya sebagian. Karena anak itu diferensial, tadi juga dibahas bahwa si A memiliki keahlian A, si B memiliki keahlian B, si C memiliki keahlian C. Oke, sangat luar biasa sekali tentunya. Tapi intinya adalah secara garis besar bahwa yang penting jika terpaksa harus melakukan itu, kita di sekolah kita juga sampai detik ini sebenarnya kita tidak bisa dipungkiri masih ada gitu, masih ada. Boleh ini Pak Asep mau menanggapi dan sedikit barangkali dari poin 1 sampai 3. boleh. Dari poin 1 sampai 3 dan nanti yang keduanya di poin 4. 1 sampai 3 intinya kedisiplinan kan? Ya, betul. Disiplin adalah sebuah karakter. Ingat, karakter itu sesuatu yang dilakukan secara berulang dengan kesadaran. Karakter adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang tanpa ada paksaan, tanpa ada apa, itu timbulnya dari kesadaran diri. Kesadaran diri tanpa ada penekanan, tanpa ada ancaman dan lain sebagainya. Itu disiplin. Ketika orang itu karena melakukan sesuatu karena ada ancaman dan takut, itu bukan disiplin. Itu yang harus jadi camkan. Berarti pemberian hukuman, memberikan yang positif, peraturan kelas dan lain sebagainya, kalau tidak timbul dari kesadaran pribadi, anak melakukan itu bukan disiplin. Nah, menanamkan supaya anak melakukan sesuatu dengan berulang tanpa sadar, kemudian dasarnya adalah kesadaran diri atau dalam hati, itu baru namanya disiplin. Itu gambaran di benak saya. Jadi jelas 3 poin itu menurut saya sangat tidak setuju karena kedisiplinannya bukan timbul dari kesadaran pribadi. Dari luar. Yang bagian keempat, peningkatan motivasi. Saya ingat ketika saya dulu pernah mengajar di SD selama 2 tahun. Di SD ya, di SD selama 2 tahun. Ketika di kelas sampah. Ketika saya datang, sampah masih besarkan. Kemudian saya minta kepada coba dibersihkan sampahnya. Setelah itu saya bilang, oh terima kasih sama si A dan si B yang sudah membersihkan sampah. Ternyata hari besoknya ketika saya mau datang, mereka ribut untuk ini. Kenapa? Saya juga ingin dipuji sama Pak Guru. Itu satu. Anak melakukan itu, membersihkan sampah, hanya satu tujuannya, ingin dapat pujian dari saya, bukan dari kesadaran. Berarti kalau dikaitkan dengan pemberian penghargaan, itu meningkatkan motivasi belajar itu adalah semu, bukan dari diri dari dalam kesadaran dirinya sendiri. Jadi menurut saya pemberian penghargaan itu hanya sementara saja. Bukan hal yang bagus menurut saya. Terima kasih. Terima kasih banyak, luar biasa sekali. Ini ada di slide ke-13 atau 14 yang walaupun bukan CGP tapi sudah masuk pada materi itu. Itu ada 2, ada motivasi
eksternal dan motivasi internal sebenarnya. Karena disiplin itu emang harus sadar dari diri sendiri. Nah, tugas kita adalah guru itu bagaimana biar melakukan langkah-langkah biar mereka itu sadar itu atas diri sendiri. Oh, ini penting buat saya, bukan buat orang lain gitu ya. Oh, ini penting saya lakukan bukan untuk Pak Guru, bukan untuk yang lain, tapi untuk diri sendiri. Jadi disiplin itu datangnya untuk benar-benar sadar bahwa itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Luar biasa sekali Pak Ibnu, jadi saya tidak perlu menjelaskan nanti untuk slide berikutnya. Ada mungkin teman dari yang lain? Boleh Ibu? Ini melihat dari nomor 1 sampai 3 ya. Jadi di sini objek itu berarti siswa kan. Ya apa bedanya dengan negara? Negara itu kan membuat aturan kan sama persis dengan hukuman. Hukuman itu kan memiliki 3 sifat ya. Memaksakan, terus adanya sanksinya ya. Memaksakan mau tidak mau kan harus mengikuti aturan tersebut kan. Sanksi jika dilanggar itu berarti akan mendapatkan hukuman, gitu kan. Ini sama kan. Cuma beda arti doang kan. Hukuman itu salah, harus ada kesepakatan. Sedangkan negara menerapkan aturan itu bukan kesepakatan. Iya, sepihak gitu. Ya terima kasih. Gimana dengan aturan itu ya? Untuk dalam konteks ini sangat luar biasa sekali guru PPKN ini ya, guru PPKN. Jadi berbicara dengan aturan-aturan yang ruang lingkupnya lebih besar, dan saya secara pribadi itu belum menguasai ya untuk itu. Tapi motivasi buat saya mudah-mudahan saya bisa lebih ruang lingkup sana. Tapi dalam hal ini tentunya dalam konteks karena kita secara profesional itu bekerja untuk pemerintah, maka mau gak mau mungkin kita bekerja sesuai dengan aturan pemerintah. Dalam konteks yang global mungkin ada aturan yang lain yang Bu Eni mungkin pasti lebih tahu. Secara pribadi saya belum nyampe ke sana otaknya ya. Saya mengikuti aturan ini, dan juga sebenarnya ada hal-hal yang perlu saya bicarakan dalam hal ini karena juga saya setuju dan setuju. Cuman karena di sini saya sebagai narasumber, jadi saya diseminasikan apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak seperti itu ya. Next, ada yang lain tambahan bawah yang baru mungkin? Ya, next Wahyu. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Ya, ini tentunya kita juga sudah tahu, tidak perlu dijelaskan lebih panjang. Kalau ingin budaya positif ya tentunya kita harus menciptakan lingkungan yang positif juga, yang aman ya. Dengan kata lain, kalau misalnya anak didik kita pengen pintar, berarti kita juga harus pintar. Kalau anak didik kita memiliki karakter yang baik, berakhlakul kalimat, dan memiliki profil belajar Pancasila, ya tentunya kita dulu gurunya seperti itu ya. Kita adakan wadah untuk orang-orang yang benar-benar menginginkan kita ajak bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan atau cita-cita yang lebih baik lagi. Next silahkan. Selanjutnya disiplin positif. Oke, lanjut. Makna disiplin. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka telah bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini udah dapat tadi yang disampaikan sama Pak Asep. Jadi disiplin diri berarti mereka telah bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Mereka, ya di sini mereka berarti orang yang telah melakukan tersebut. Sebagai pendidik, nah ini kita tugas moral kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memotivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini tugas kita tentunya ya. Sangat besar sekali, sangat mulia sekali tugas kita sebagai guru untuk mencerdaskan anak bangsa, memiliki anak yang memiliki karakter yang baik, dan ujung-ujungnya bagaimana putra-putri kita bisa mencapai sebuah kebahagiaan. Next, Pak Wahyu. Nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan atau nilai universal adalah nilai positif manusia yang merupakan tugas mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai kebijakan ini tidak melihat kita orang miskin, orang hitam, kemudian kita orang Jawa, Sunda, dan sebagainya, tidak. Tapi
nilai dibacakan itu adalah merupakan nilai yang sangat universal. Siapapun itu. Next. 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 Motivasi perilaku manusia. Sebagai seorang guru, apa motivasi yang mendasari Anda saat hadir mengajar tepat waktu di sekolah? Motivasi perilaku manusia. Manusia itu melakukan hal itu bukan tanpa alasan, kecuali kita lepas dari akal kita. Ya, setiap manusia memiliki akal dan akal yang digunakan itu melakukan sesuatu walaupun itu cuma melangkah satu, dia memiliki alasan. Apalagi melakukan hal yang sesuai dengan aturan-aturan yang disepakati atau aturan-aturan yang diberikan secara profesional. Nah, di sini kami mau memantik kepada Bapak Ibu guru sekalian, sebagai guru, motivasi apa yang mendasari saat hadir mengajar tepat waktu di sekolah? Apakah karena anak-anak jam 6:10 udah datang ke sekolah? Saya mah harusnya jam 5:30 misalnya. Boleh Pak? Iya, baik, terima kasih. Motivasi apa yang ingin mendasari Anda saat hadir mengajar tepat waktu? Tentu yang tadi seperti di awal yang Pak Rista bilang bahwa guru itu adalah diguru dan ditiru. Ketika kita hadir tidak tepat waktu, maka itu akan menjadi cambukan buat kita sebagai seorang guru yang nantinya akan diikuti oleh murid-murid kita. Nah, dari sini itu sebagai seorang guru kita memberikan sebuah contoh tentunya yang baik sehingga nanti murid-murid itu mengikuti. Karena apa? Karena murid itu biasanya melihat guru, dia melihat teladan. Kalau di rumah dia melihat orang tuanya, kalau di sekolah dia melihat gurunya. Apa yang gurunya lakukan ketika tidak sesuai, nah itu menjadi bekas untuk mereka, sehingga nanti mereka melakukan suatu tindakan yang sama seperti gurunya. Misalnya gurunya telat, nanti dia akan telat juga seperti itu, sehingga dia tidak merasa oh guru saya juga telat. Nah itu yang berbahaya untuk kita sebagai seorang pendidik. Jadi kita memberikan contoh yang baik terhadap murid-murid kita, didasari dari itu. Kalau saya pribadi, terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu. Guru itu digugu dan ditiru. Ketika datang ke sekolah jam sekian, maka kita harus lebih awal. Itu untuk apa? Tentunya untuk menjadi contoh untuk anak-anak kita. Ya. Ada yang lain yang mau menambahkan? Boleh. Tepat waktu karena Pak Ujang nginep di sini misalnya. Pak Ujang pasti jam 5 udah standby di sekolah. Jadi kita harus tepat waktu ke sekolah. Misalnya kepala sekolah sudah ada di sini. Ya makanya sih motivasi itu berbeda-beda tentunya setiap guru gitu ya. Apapun itu yang jelas, yang pasti kita memiliki alasan sendiri mengajar atau hadir tepat waktu di sekolah itu seperti apa. Next. Arah hadir. Motivasi perilaku manusia. D.A. Johnson dalam bukunya Restoration School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Ada 3 alasan kenapa seseorang itu perilaku manusia itu. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, pertama, tepat waktu teh, ame teu dicari ame teu diapakeun we, atau biar nggak dipotong gaji atau biar apa, biar ngerasa ketika ketemu kepala sekolah enak saya mah tepat waktu. Ada alasan seperti itu. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Wow, si anu mah sekolahnya selalu jam sekian. Ketika terlambat, dia mah sholat duha juga kanjeng tinggalan sholat duha. Nah, untuk motivasi yang kedua itu adalah ia agar mendapatkan penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi yang dari internal. Coba next kita lihat poin per poinnya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang pertama tadi. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Ya, ini paling rendah sekali. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, kalau misalkan saya kesiangan itu apa yang kira-kira nanti hukumannya? Itu pikirannya akan ada seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Nah, yang kedua itu satu tingkat menjadi dari motivasi yang pertama. Akan bertanya, apa yang saya dapatkan dari saya melakukan ini? Ketika saya paling pagi ke sekolah, kira-kira saya ngasih apa ya? Apakah dia ngasih sarapan buat saya secara gratis? Pasti pertanyaan seperti itu ada. Ketika saya pagi, apakah nanti akan ditemukan sama kepala sekolah atau guru-guru yang lain? Atau mungkin anak-anak akan lebih tunduk ke saya ketika saya menyuruh mereka sholat duha karena saya selalu datang lebih pagi. Bisa saja seperti itu. Karena pada intinya dia dapat pengakuan dari orang lain atau untuk mendapat pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Itu dua. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Akan bertanya mereka, akan menjadi orang seperti apa? Apakah saya ketika melakukan hal tersebut? Saya. Jadi kembali ke dirinya sendiri. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi yang dua ini adalah motivasi eksternal. Untuk yang satu lagi itu adalah yang ketiga itu adalah motivasi internal. Seperti tadi nyambung ke yang Pak MJ bicarakan bahwa harus sadar dari diri sendiri. Ketika tidak ada orang lain yang memantaunya, dia akan tetap sadar karena diri sendiri dengan perilakunya itu akan menempel sampai kapanpun di dalam sosok tersebut, di dalam jiwanya. Next, Pak Wahyu. Ada studi kasus. Ini sangat menarik ya. Ada sebuah cerita. Aulia hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi menyadari kalau dia tidak menggunakan sepatu hitam. Karena di sekolah itu diwajibkan menggunakan sepatu hitam biar sama, biar tidak ada jenjang sosial. Nah, kalau dia karena terburu-buru, dia memakai sepatu warna coklat. Parisa memperhatikan sepatu Aulia di depan gerbang. Kalau dia datang, kemudian dia memakai sepatu, Parisa di depan melihat. Aulia memakai sepatu warna coklat. Ada Aulia tidak sengaja karena dia kesiangan saja. Jadi sama ambil sepatu. Parisa menanyakan Aulia, apa peraturan sekolah tentang warna sepatu? Aulia menjawab, sudah mengetahui bahwa sekolah itu harus menggunakan sepatu warna hitam. Namun karena terburu-buru dan sehingga Aulia salah memakai sepatu. Selain tidak mungkin kembali karena rumahnya jauh, satu dari Ciwangi atau dari Cigelang, dia tidak mungkin. Hingga akhirnya Parisa tetap bersikeras. Aturannya seperti ini. Kamu itu sekolah SMP 2 Cilacap membuat aturan bahwa sepatu biar seragam semuanya sepatu warrior atau sepatu hitam semuanya. Kalau kamu sudah melanggar peraturan, kamu sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu atau kamu tidak mengenakan sepatu jika kamu tidak mengenakan sepatu sesuai aturan. Aulia meminta maaf dan memohon kembali kepada Parisa agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Parisa bersikeras tetap, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak ambil sepatu di rumah kamu atau diantarkan ke sini, silahkan. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Aulia pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Parisa. Seharian dia tidak memakai sepatu, sehingga dia malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas. Kira-kira dengan kasus ini Bapak Ibu sekalian setuju tidak dengan tindakan Parisa? Aturan Parisa melakukan itu tuh karena aturannya sudah jelas di sekolah. Sekolah itu memaksa. Tapi kalau dia datang ke sekolah udah kesiangan, pakai sepatu warna hitam juga, warna coklat juga, padahal seharusnya hitam. Kira-kira setuju tidak dengan apa yang dilakukan oleh Parisa? Boleh Bapak Ibu? Iya. Menindaklanjuti dari studi kasus yang tadi Bapak telah sampaikan. Saya pribadi tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Karena menurut saya posisi guru itu sebagai pemberi hukuman. Ya, yang paling baik itu adalah ketika kita bertanya dulu kepada murid, kenapa kamu bisa memakai sepatu ini? Dari situ kita bisa menggunakan yang namanya segitiga restitusi, sehingga kita bisa mengetahui. Nah, kenapa kamu memakai sepatu ini? Apakah itu ada faktor eksternal? Nah, apakah itu dari faktor internal murni? Seperti itu. Ketika dari faktor eksternal dan faktor internal juga, dia harus menyadari, siswa itu menyadari dengan dirinya sendiri bahwa
apa yang telah dia langgar, apa yang telah dia lakukan itu adalah sesuatu hal yang salah. Sehingga dari kesadaran itu dia menjadi sadar dan besoknya dia tidak akan mengulanginya lagi. Tetapi ketika kita sebagai guru memberikan hukuman, ini ada dua, apakah dia akan nurut atau dia akan dendam terhadap gurunya. Nah, seperti itu. Ini yang tentunya kita sebagai seorang guru, ya ini yang betul yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu harus memanusiakan manusia. Jadi kita benar-benar harus bagaimana bertanya dulu, masalahnya apa, mengapa kamu mau pakai sepatu tersebut. Seperti itu pandangan dari saya. Terima kasih. Ada rekan-rekan yang lain yang mau menambahkan setuju atau tidak? Kalau Mas Wahyu enggak, karena kita harus tanya dulu dong anaknya kenapa sih. Tapi Pak Rizka tetap bersikeras juga. Aturannya gini loh, kamu semenjak ketika kamu masuk SMP 2 Cilacap, kamu harus tahu aturan ini. Ketika tidak mau mengikuti aturan, kamu pulang, kamu tidak usah sekolah. Biasanya itu yang kita katakan ke anak-anak. Biasanya itu yang kita katakan. Ternyata ada pendapat lain dari rekan-rekan dulu, dari Pak Wahyu Mangoro terutama, bahwa harus tanya dulu dong walaupun itu aturan. Setuju ya seperti itu? Boleh. Kalau melihat dari prinsip hukum kan tidak ada prinsip hukum gitu kan. Kalau suatu aturan sudah diterapkan berarti mau tahu ataupun tidak tetap harus tunduk dan patuh pada hukum gitu. Kalau melihat tadi dari konteks dari KHDI ya, kan tidak ada aturan, tidak ada hukuman, dan itu kan salah satu hukuman gitu kan. Jadi berarti harus ada ini kesepakatan. Kalau boleh Pak, kalau boleh tahu contoh dari kesepakatannya seperti apa gitu. Baik, luar biasa sekali Bu Eni ya, contoh kesepakatan antara, karena nanti akan dibahas bagaimana itu ada hukuman, bagaimana konsekuensi, bagaimana kesepakatan dan keyakinan ya. Jadi kita yang selama ini kita lakukan merasa bahwa aturan sebenarnya seperti ini loh, kamu nggak boleh gini gitu ya. Tapi karena ada sekarang kurikulum merdeka dengan segala aturannya, kemudian itu juga dipelajari di pendidikan guru penggerak, maka saya juga secara pribadi baru sadar sekarang gitu ya. Ya dulu emang saya suka bicara seperti itu, aturannya gini. Pak Ujang capek-capek berapa ratus ribu itu bikin peraturan kelas disiplin di kelasnya. Untuk apa? Untuk diikuti kan tentunya seperti itu. Tapi ternyata ada pendapat lain bahwa ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi nantinya ya seperti itu. Tapi sangat luar biasa sekali dan awalnya juga saya berpikir seperti itu. Oh, coba next dulu Pak Wahyu. Oke, dan saya harus hukuman. Dimodernisasi. Menjajah konsep penjajahan dan dimodernisasi. Apakah setuju dengan tindakan Pak Rizka terhadap Aulia? Mengapa tadi sudah disampaikan? Menurut Anda tindakan Pak Rizka terhadap Aulia apakah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena kenapa Bu Resti hukuman? Karena hukuman itu diputuskan oleh salah satu pihak dan ada satu pihak yang dirugikan. Contohnya tadi Aulia, dia tidak berani keluar kelas karena dia merasa malu. Nah disitulah akan timbul dendam kepada gurunya. Wah si bapaknya tega, tanpa menerapkan segitiga restitusi kan, tidak ditanya dulu apa alasannya, tidak ada validasi tindakan, tidak ada identitas pokoknya sampai ke keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar, tidak ada kesepakatan seperti itu. Jadi langsung ditotok, kamu aturan. Nah kembali lagi kita bukan aturan sekarang, jadi kesepakatan atau keyakinan yang akan kita buat. Kalau aturan itu kembali lagi berarti bukan konsekuensi. Kalau aturan itu dengan hukuman tadi kembali lagi. Kalau kesepakatan nanti ada konsekuensi. Ibu mau menambahkan lagi? Boleh Ibu. Oh ya Pak Ustaz. Kalau menurut saya ya tadi bahwa akibat dari hukuman itu akan menimbulkan dendam. Tapi menurut pribadi saya tidak ya. Misalkan tadi takut keluar kelas karena malu gitu kan. Ya. Menurut saya itu tidak dijadikan dendam sih. Kalau menurut saya justru itu sebagai kontrol gitu, supaya saya tidak akan melakukan hal seperti itu lagi gitu. Jadi tetap intinya biar disiplin lah, biar disiplin mungkin dengan sanksi seperti itu, dengan dikasih punishment seperti itu, dia akan
sadar oh ternyata toh pakai sepatu kita gitu ya. Karena kadang juga kita berpatokan pada di mana bumi dipijam, di situ langit dijunjung. Ketika kita masuk ke sebuah tempat maka ikutin adat istiadat tempat tersebut ya, seperti itu ya. Walaupun tidak suka katanya seperti itu. Oke, luar biasa sekali Bu. Ini ada dua pendapat ya tentunya. Nanti kita lihat ke depannya seperti apa. Coba next Wahyu. Kami membutuhkan jawaban ya atau tidak setuju dan itu ada pendapatnya karena nanti akan menjadi sebuah pembanding ya. Ada perbandingan orang ini dengan ini dengan ini. Atau hukuman konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu apa? Sebenarnya tipis ya, beda bahasa gitu ya. Hukuman itu adalah bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Hukuman itu bersifat satu arah. Hukuman itu berupa fisik atau psikis. Jadi hukuman itu ketika dia melanggar, ya mau nggak mau, aturannya ini nggak boleh, aturannya ini nggak boleh. Ya, itu hukuman sifatnya satu arah. Sedangkan betul tadi kata gue ini bahwa sekarang itu sudah tidak zaman penjajahan lagi ya, udah merdeka gitu. Berarti kita harus lebih paham secara psikologis juga kondisi anak-anak kita, kondisi generasi penerus kita, bagaimana caranya kita bisa membangun komunikasi dengan anak. Jangan sampai ketika mereka lulus dari SMP Negeri 2 Cilacap itu terjadi terngiang-ngiang di otaknya, bahwa orang dicopot sepatu ke guru ini. Lebih ke ayah mau nanya gitu. Ayah seperti itu ada. Cuman ada juga satu sisi anak tuh sih pagi jam kita pakai baju polo, lagi orang pakai sepatu salah, orang di razia, akhirnya kita tuh pakai undercut gitu nya, tinggalin bujal. Kadang bisa seperti itu, ada lecutan bahwa kedisiplinan itu menerap di mereka. Ingat, cuman seperti tadi Tia, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Ketika itu dilakukan karena takut sama Bu Erni, maka ketika tidak ada Bu Erni dia berani untuk melakukannya. Sedangkan kita tidak 24 jam untuk memantau anak tersebut ya. Oke, lanjut. Konsekuensi itu apa? Konsekuensi itu terencana, sudah disepakati, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek dan guru memonitor murid. Ya ini terutama konsekuensi itu harus disepakati dulu. Ketika kita sepakat, kita jadikan itu sebagai keyakinan. Jika tidak sepakat, jangan. Ya, tapi bagaimana caranya kita guru itu tadi juga dibahas sebagai fasilitator. Bagaimana mengarahkan anak supaya sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi mereka yang menyatakannya. Ya, seperti itu. Next. Restitusi. Nah, ini restitusi mungkin Bapak Ibu sekalian dari mulai angkatan 7, 8, 9, 10 sampai sekarang itu restitusi lagi. Hanya tahu nama saja restitusi. Ya, karena saya juga waktu awal-awal mendengar restitusi apa, ya kirain manggil nama saya Resta Purwadisi. Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gassen tahun 2004. Merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir dengan orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi memberikan kesadaran terhadap dirinya sendiri, kemudian bagaimana kalau dia juga diperlakukan itu oleh orang lain. Jadi pada dasarnya kita ingin A, tapi jangan menyerahkan kita kamu harus A gitu. Memberikan hukuman tadi juga si Alodian itu sebenarnya pada dasarnya ingin supaya dia memakai sepatu hitam gitu. Nah, bagaimana caranya kalau dia sendiri yang menyatakan bahwa ini salah gitu. Tapi jangan kita menyatakan kamu salah gitu. Tapi harus datang sendiri. Iya Pak, ini salah. Kemudian ada aturan-aturan atau langkah-langkah secara psikologis yang sangat baik itu adalah menggunakan segitiga restitusi. Coba next dulu bawahnya. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak, ada juga perlu dikasih tahu di sini, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya dan atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Dihukum oleh penghargaan. Ini sangat mengerikan sekali tata bahasa ini. Cuman yang perlu digarisbawahi itu adalah ketika kita melakukan itu tidak berulang, itu sah-sah saja.
Asal jangan dilakukan itu secara berulang. Karena kalau dilakukan secara berulang, nanti mindset mereka yang akan merusak, yang akan terkontaminasi dengan perilaku berulang tersebut. Ketika kita memberikannya dalam jangka waktu tertentu, tidak selalu, itu masih boleh-boleh saja. Karena setiap orang juga tentunya membutuhkan, terkadang kondisi psikologis orang-orang itu berbeda-beda. Kadang moodnya baik, kadang moodnya buruk. Jadi kalau berdasarkan dilakukannya tidak berulang itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Asal jangan terus-terusan saja diulang untuk memberikan penghargaan. Karena pada dasarnya penghargaan itu dibutuhkan juga sebagai nalar, sebagai seorang manusia. Next, bawahi. Penghargaan atau hukuman, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Yang seperti tadi, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan itu menghukum. Next. Kebutuhan dasar. Next. Posisi kontrol guru, ini penting. Guru itu dijadikan memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama itu guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Guru itu sebagai teman, guru itu sebagai monitor atau pemantau, dan guru itu sebagai manajer. Itu posisi kontrol guru yang semuanya kita sudah paham, kegiatan-kegiatan aktivitas itu pernah kita lakukan. Baik itu 1, 2, 3 atau bahkan 4 juga kita pernah melakukan itu. Kita baca yang pertama dulu. Guru posisi kontrol sebagai guru penghukum itu seperti apa? Seorang guru penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Ya, push up. Nah, gitu. Ambil. Kadang kita mana geri. Nah, itu hal-hal seperti itu tersimpan di otak anakku. Tersimpan. Ingat, sampai kapan boleh ingat? Itu bahwa saya pernah dibabuk topi. Kalau tidak percaya Bapak Ibu sekalian, kita ikut reuni saja sama putra-putri kita yang 5 tahun atau 10 tahun yang lalu yang pernah kita di otak mereka tuh Pak Anu mah pasti ada sesuatu. Berarti di otak mereka tuh tersimpan memori-memori tersebut. Apakah guru kita posisinya sebagai apa? Guru penghukum berarti akan ingat dengan apa yang diberikan hukuman kepada mereka. Guru penghukum itu adalah guru paling awal yang baik secara fisik ataupun verbal memberikan hukumannya. Verbal itu berarti tidak fisik, cuman akan melekatnya dengan bahasa dari kata-kata atau bahasa kan. Apalagi kita harus jaga juga tentunya tata bahasa. Kadang di Sunda itu suka tidak kontrol ya bahasa itu. Kadang kita ngerasa biasanya mungkin diterima oleh orang lain itu tidak seperti itu. Yang kedua, guru pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ini yang kadang kita lakukan itu ketika kita berbicara dalam jumlah banyak biasanya. Kamu tuh ikutin aturan ya. Bapak tuh kesini dari jam 6 untuk mengatur kalian. Udah capek-capek Bapak ngatur kalian. Terkarunya kak Bapak. Nah seperti itu. Itu adalah membuat anak merasa, oh iya ya Pak Rista itu di isu kadir capek kan ngurus kuda 540 belum di rumah naik anak istrinya kadir pagi-pagi belum ngurus orang. Nah itu membuat rasa bersalah. Ataupun kalian tidak pernah berpikir apa orang tua kalian itu naik kalapan, jadi calo, jadi kulit itu ini. Sekalian ke sekolah cuma hahe. Itu yang sering juga saya katakan kepada anak-anak. Karena faktanya seperti itu. Nah itu posisi guru kan, posisi kontrolnya dia sebagai pembuat merasa bersalah. Selanjutnya guru sebagai teman. Seperti apa? Guru pada posisi ini dia tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Guru sebagai teman itu biasanya mereka lebih dekat dengan murid. Kadang kalau udah di luar yang sangat menarik, saya sebagai guru yang termasuk juga pada kategori 3 sebagai teman. Di sekolah oke kita bisa akrab, bisa dan sebagainya. Tapi ketika di luar yang saya sangat mengerikan, halo Pak Bro, halo Bro. Di luar seperti itu dan saya merasa bahwa oke, kita akrab itu, ngerasa secara pribadi akrab. Cuma dilihat oleh lingkungan, kamu murid saya dulu kamu gitu. Yang tidak enaknya itu mungkin secara keakraban kita lebih akrab, mereka juga nanya itu lebih sering ke saya gitu. Cuman posisi itu ketika situasinya yang menurut saya oh lingkungannya ini beda loh. Akhirnya saya juga harus tetap bisa menjaga, harus keluar dari zona teman ini. Karena saya melakukan ini emang dari awal saya memposisikan saya sebagai teman. Kenapa? Bagaimana caranya saya bisa masuk
dengan cara mereka, tapi keluar dengan cara saya. Dulu konsepnya seperti itu. Tapi ternyata ini masih, menurut pendidikan guru penggerak ini masih kurang tepat. Ya. Yang keempat, monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Nah ini yang perlu Bapak Ibu ketahui, bahwa ketika kita memposisikan diri sebagai pemantau atau monitor, artinya kita harus memiliki waktu lebih. Jangan sampai ketika kita jadi pemantau, tapi justru kita meninggalkan mereka. Contoh, misalnya kamu datang terlambat, mau gak mau kamu istirahat, diam di kelas, kamu kerjakan tugas, seperti itu. Otomatis ketika kita menyuruh anak memberikan tugas, kita harus bertanggung jawab dong. Tugas kamu udah selesai apa belum? Ketika tidak bisa kita memantau, berarti kita akan kacau, akan ganjil dengan aturan yang telah kita buat. Gitu. Pokoknya taat, tapi ditinggalin, akhirnya kita akan lemah dengan aturan tersebut. Ya. Selanjutnya posisi manajer. Ini posisi yang sangat ideal dan biasanya kepala sekolah itu sudah melakukan ini. Posisi terakhir manajer ada posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkannya, perilakunya, mendukung murid dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi posisi manajer ini adalah posisi yang sangat ideal tentunya. Ya. Kenapa kami diawali dengan posisi kontrol ini? Karena di modul 2 atau modul 3 yang nanti kita disuguhkan dengan manajerial, di mana ketika jadi kepala sekolah itu kita tidak hanya dihadapkan oleh guru-guru dengan jumlah 30 orang dengan karakter yang berbeda, tapi dihadapkan dengan apa kita? Dihadapkan dengan lingkungan, dihadapkan dengan LSM, betul begitu ya Pak? LSM dan lain sebagainya. Nah di modul 3 itu katanya ada manajerial. Maka posisi manajer ini harus terkuasai di modul 1.4 dan ini adalah posisi kontrol guru yang sangat ideal. Walaupun yang perlu diketahui bahwa karakter di kita itu berbeda. Putra putri di pesisir pantai itu karakternya berbeda. Ketika kita menerapkan posisi manajer itu, kamu kenapa nak kesiangan? Itu pertanyaannya emang konsepnya seperti itu. Kenapa kamu kesiangan? Pak, saya tuh malam nganterin nonton ini gitu. Jadi saya kesian. Kamu suruh tidak? Kamu itu salah tidak? Iya salah. Besok diulangi enggak? Enggak Pak. Yakin? Iya yakin Pak. Nah udah gitu. Pergi ke kelas. Lakukan lagi kayak gitu lagi setiap hari itu sampai lulus setiap kayak gitu. Sebagai guru mungkin kita emang harus sabar ya. Tugas kita itu bagaimana anak-anak kita memiliki karakter sesuai dengan yang kita cita-citakan. Tapi katanya posisi ini kita tidak selalu harus dalam segitiga restitusi. Kalau misalkan kita mau menggunakan posisi yang lain, boleh, tapi bisa mundur hanya sampai posisi pemantau. Jangan sampai kita sebagai guru itu sampai kembali lagi ke posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, dan teman. Yang ideal itu adalah posisi manajer. Tapi kalau misalkan anak tersebut susah sekali dengan karakter dan kultur di daerah kita itu yang berbeda dengan daerah-daerah kota, mungkin kita boleh mundur satu langkah saja, hanya sampai posisi pemantau atau monitor. Itu ya. Kalau misalkan seperti kemarin kan si Rehan, kemarin kan ada putra putri kita yang melakukan itu sampai kelas 3 sekarang yang masih. Bayangkan kalau nanti tidak ada wali kelas yang memantaunya. Ketika dia melakukan, wali kelasnya yang memberitahu dia, kenapa kamu melakukan ini lagi nak? Kamu udah tawuran ya, gitu. Melakukan itu tidak ada aja apa yang dia nanti di luar. Mungkin dia akan lolos aja gitu, sehingga akhirnya dia berbuat kriminal atau dan lain sebagainya. Makanya tetap kita harus bisa mundur ke belakang, tapi jangan sampai jadi penghukum, pembuat merasa bersalah ataupun sebagai teman. Tapi stuck di posisi pemantau atau monitor. Next kalau nah itu. Jadi keinginan pemerintah itu supaya kita tidak kembali lagi sebagai pendidikan yang keras secara verbal, yang mengingat seperti itu. Iya. Kalau hanya dipantau saja itu banyak perempuan yang tidak sholat gitu. Tapi kalau kita sebagai penghukum ya Pak, contohnya kan memeriksa kan, itu alasannya head. Kalau cuma dinasihati itu tidak mempan gitu kan, diulang gitu. Terus kalau dikasih hukuman gitu dengan cara ini, dengan cara ngecek gitu, apakah emang betul-betul head atau tidak, kelihatan hasilnya Pak. Pas waktunya sholat ya sehari 2 hari itu paling sedikit ya hal yang wajar gitu. Itu kalau udah hanya sebagai pemantau. Kalau sekarang saya ya sebagai pemantau dipantau tidak ada perubahan, malah semakin banyak yang tidak sholat. Betul sekali ya. Boleh Pak. Begini Pak, kalau melihat kultur secara umum di
Indonesia dikenal pernah dijajah selama 360 tahun. Walaupun itu ada yang mempermasalahkan gitu ya. Dijajah Jepang saja tidak sebenarnya atau subur jatuh. Bangsa kita adalah mental terjajah. Mental terjajah biasanya karakternya keras, bukan hanya di daerah pinggiran pantai, termasuk di daerah kota dimanapun bangsa terjajah itu karakternya keras gitu. Jadi hukum pun yang berlaku adalah warisan dari kolonialisme, termasuk hukum yang ada di negara sekarang. Kolonialisme itu hukumnya keras, artinya untuk menghukum orang-orang yang separatis biasanya seperti itu. Nah itu, jadi kalau sampai hari ini budaya itu masih diwariskan terus, sampai kapan akan dihentikan budaya keras seperti itu? Makanya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro berapa puluh tahun yang lalu, isi odemnya sekarang itu baru bisa terbuka begitu. Baru bangsa Indonesia sendiri itu sadar ternyata pemikiran beliau itu sudah mau maju ke depan melebihi orang di zamannya. Gitu. Nah inilah jadi menurut saya begitu ya. Jadi mentalitas seperti itu, makanya termasuk di daerah kita tanpa kekerasan itu kalau tidak keras karena mental terjajah. Itu bangsa yang terjajah pasti seperti itu di mana. Terima kasih banyak. Kalau tidak diakhiri mulai sekarang mau kapan lagi mungkin gitu ya, mulai kapan lagi? Ya mungkin tadi kata Bu Eni betul juga kalau budak sholat jadi giring-giring dari itu tengah-tengah gitu ya, tapi budak itu ada mengeluarkan. Cuman yang ditakutkan itu adalah ketika Bu Eni tidak masuk sekolah sakit, maaf jangan sakit ya, nganterin wisuda gitu sih Neng. Mereka akan terbakar nanti nipu nanti Bu Yes yang tidak ke sekolah gitu, yang biasanya sama Bu Eni. Itu yang ditakutkan. Jadi tugas kita tadi itu adalah kita sebagai guru itu memberikan kedisiplinan kepada anak itu bagaimana cara dia memiliki motivasi secara internal bukan secara eksternal. Jadi jangan karena mereka di absen ketika sudah lulus sekolah kira-kira dia akhirnya di absen tidak Bu? Tidak kan ya? Nah bagaimana caranya supaya ketika tidak di absen pun dia menyadari bahwa ini salah gitu. It's fall gitu ya bahasa Inggris. Ini salah. Next, posisi penghukum. Guru yang musuh biasanya oke, next saya rasa sudah dijelaskan barusan. Next, posisi pembatas bersama. Next, posisi kontrol. Oke. Terakhir, next, keyakinan kelas. Nah ini keyakinan kelas perlu atau tidak? Ya, kalau misalkan kita dari awal mau mengikuti aturan-aturan sesuai dengan yang kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak, itu berarti kita memang harus memiliki keyakinan kelas. Jangan sampai kita melakukan dulu keyakinan kelas, tapi di awalnya kita tidak mengikuti alurnya dulu. Jadi tetap kita harus mengikuti alur. Keyakinan kelas boleh di tengah-tengah? Boleh. Cuman kita harus tahu dulu konsepnya dari awal. Ya, biar tidak ngerasa ujung-ujung jebret di situ. Jadi kita harus runtut seperti itu. Mengapa perlu keyakinan kelas? Next. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya tidak harus fix, itu jadi bisa diubah sesuai dengan kebutuhan kita, kesepakatan dan sebagainya. Kalau misalkan disiplin untuk bersikelas sudah terpenuhi, ya kita bisa membuat keyakinan. Tapi jangan membuat sebuah keyakinan yang berat ada 30 enggak. Jadi akhirnya lupa. Jadi cukup aja fokus aja dulu. Misalkan 05 dulu fokus itu. Ketika mereka disiplinnya sudah datang dari dirinya sendiri karena keyakinan tadi itu kita tidak menunjuk ini salah, ini kenapa kelas kotor enggak. Kita harus tanya dulu, kenapa ya kelas ini kotor sekarang? Tanyakan dulu. Jadi ambil dulu aja sedikit, nanti kalau misalnya itu sudah dasar atau disiplin yang udah benar-benar termotivasi secara internal, baru kita tambah lagi. Hingga apa yang kita inginkan, silakan itu sesuai melalui keyakinan sini. Next,
Contoh, setiap anggota kelas perlu belajar menggunakan bahasa-bahasa yang positif ya. Dilarang keluar pada jam pelajaran, itu tidak boleh melakukan kata dilarang. Itu setiap anggota kelas perlu belajar. Ya sama sebenarnya, cuman ini lebih positif ya, tidak sarkas ya. Setiap anggota kelas perlu senang dan lain sebagainya. Next. Nah ini segitiga restitusi yang kita ini tadi. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama itu harus menstabilkan identitas dulu. Ketika si Aulia ini melakukan salah itu, jangan, kamu kan sudah tahu aturannya, lo setelah ini tidak boleh memakai sepatu warna coklat. Tapi yang harus kita lakukan yang pertama itu stabilkan dulu identitasnya. Kenapa kamu tidak memakai sepatu warna hitam? Kenapa coklat? Saya lupa ya, semua orang juga pasti merasa lupa, itu manusiawi. Stabilkan dulu identitasnya. Kamu bukan satu-satunya loh yang suka lupa. Bapak juga suka lupa, kadang ya sama istri dia suka lupa. Nah setelah kita mendapatkan menstabilkan identitasnya, baru kita validasi tindakan yang salahnya. Ada kira-kira yang kamu bisa bantu agar kamu tidak kesiangan. Jangan sampai kamu nggak boleh kesiangan, kamu bikin alarm dong, kan jam 7 harus sekolah, kamu jam 6.30 itu harus sudah mandi, harus sudah siap. Enggak, kita harus cari validasi dulu tindakan yang salahnya ya. Ada nggak yang bisa dibantu kira-kira agar kamu tidak kesiangan? Kalau dia seperti itu, biar kamu apa? Biar kamu tidak terburu-buru. Kemudian menanyakan keyakinan. Kira-kira memakai sepatu warna coklat itu melanggar aturan tidak? Dia pasti akan menjawab, oh melanggar aturan. Terus kamu ke depannya mau gimana? Ke depan saya tidak akan memakai sepatu warna coklat lagi. Betul. Jadi semuanya kita pancing agar dia sendiri yang menjawab, bukan kita. Walaupun pada dasarnya kita menginginkan jawaban sesuai dengan keinginan kita, tapi kita sebagai fasilitator, sebagai guru itu harus sampai dengan jawaban yang sesuai dengan keinginan kita. Ya. Next. Ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Nah ini tadi ya, antara hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ciri restitusi yang kedua yaitu memperbaiki hukuman. Justru ketika kita memberikan disiplin kepada anak itu, jangan sampai timbul rasa dendam. Justru hubungan yang lebih baik lagi. Gitu ya. Selanjutnya, tawaran bukan paksaan. Kira-kira menurut kamu ini bagus atau tidak, bagus atau tidak. Nah itu bukan paksaan. Nanti dia akan berbicara sesuai dengan kesadaran dia sendiri. Selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Makanya tadi ini kesadaran diri juga. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Next. Tujuannya apa? Restitusi itu untuk membangun budaya positif di sekolah dengan menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid melalui keyakinan kelas yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan, sehingga tercipta karakter pelajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, penerapan disiplin positif, keyakinan kelas dan restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid. Jadi intinya adalah penerapan disiplin positif, keyakinan kelas dan restitusi. Ya, jadi kita setidaknya ada gambaran mana itu hukuman, mana itu konsekuensi, mana itu restitusi seperti itu. Next, hingga akhirnya kita pada titik terakhir. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih antusiasnya. Mudah-mudahan apa yang didapatkan pada siang hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga. Mau bertanya? Boleh. Mau menggarisbawahi ya, sekaligus bertanya di tadi Pak ya, apa hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bahwa hukuman itu kan datangnya sepihak gitu kan, tidak direncanakan. Coba kali Pak. Bisa dulu. Coba Sofi pertanyaan. Praktik. Tadi yang beda-beda tipis. Ya. Data Palisa setuju atau tidak? Menurut saya itu tidak setuju. Sekolah kinerja kepala SMP.
tidak setuju. Jadi contoh ya, misalkan kita tidak boleh menghina ajaran agama orang lain atau mengajak beribadah kepada orang yang beda agama kan. Kenapa kita tidak bisa mengajak? Kenapa kita tidak boleh menghina gitu kan yang berbeda agama? Di situ kan bukan tidak terencana, secara datang tiba-tiba. Itu apa alasannya? Apa dasar hukumnya bahwa kita tidak boleh mengajak orang lain untuk beribadah sesuai dengan agama kita? Ada kan dasar hukumnya? Yang tidak boleh mengajak. Mengajak berarti Bu maksudnya. Kalau mengajak mah boleh, tapi kalau menghukum. Yang beda agama, Pak. Mengajak itu bukan menghukum. Misalkan itu salah satu, itu ada hukumannya kan Pak. Kalau mengajak orang yang berbeda, mengajak ibadah orang lain yang berbeda dengan agama dengan kita, itu salah kan? Ada dasar hukumnya, bukan datang secara tiba-tiba bahwa kita mengatakan bahwa itu tidak boleh, itu salah. Ada dasar hukumnya gitu, melanggar pasal sekian kan, melanggar sila 1 pasal 29, itu kan dasar hukumnya. Seperti Bapak tadi kan kalau dia bahwa itu tidak boleh. Sekolah punya aturan, kan ada dasar hukumnya. Kalau tidak ada dasar hukumnya, maka hukum tersebut adalah tumpul. Boleh ada yang mau menanggapi ya ini Pak Mardi? Bagaimana? Yang dikatakan Bu Erni itu betul, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Tidak ada salahnya Pak ya. Menurut saya pribadi Bu Erni betul, tapi menurut hukuman di sini konsekuensi dan restitusi itu sifatnya kita menuntun anak, bukan sebagai penentu undang-undang. Jadi kalau undang-undang itu ada disepakati ya, bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, itu bukan yang dikatakan tadi akan membekas atau apa istilahnya. Kalau kita kaget gitu ya, kaget kalau ada tahu anak kalau kamu terlambat itu ada konsekuensinya apa, berarti itu ada restitusi Bu. Kalau penghukum tidak ada yang tahu, cuma si penghukum itu yang tahu bahwa anak itu langsung Parisa datang-datang ditegur, kamu datang terlambat langsung pusat saja 10 kali. Nah itu tidak ada yang tahu, rekan kita tidak tahu, barista yang datang ke Singan tidak tahu, ujung-ujung tiba-tiba ketika datang saya ada di situ barista pusat karena kesiangan. Nah itu yang istilahnya tidak boleh 100% semua pasti bisa digunakan, tapi sesuai situasi dan kondisi, tapi mengarahkan bahwa hal negatif itu akan membekas gitu. Jadi maksudnya kalau ada kesepakatan seperti peraturan ya, itu peraturan juga sebenarnya tidak salah, karena peraturan itu kan disepakati dengan orang tua, ditandatangan dengan siswa, tapi mereka harus tumbuhnya itu bukan karena hukumannya gitu, tapi timbulnya karena di diri sendiri bahwa saya harus datang pagi itu saya bukan karena sieun dihukum ku Bu Erni, itu maksudnya yang mau digali gitu maksudnya Bu ya. Jadi bukan ke undang-undang yang bersifat itu kesepakatan global gitu maksudnya. Nah itu tindakan pribadi maksudnya di sini ya. Tidak terencana ataupun tidak tiba-tiba. Menurut saya itu kurang tepat. Sifat hukum itu ada memaksa, terikat dan mempunyai sanksi, bukan datang secara tiba-tiba. Nah itu kesepakatan global yang sifatnya dibuat oleh negara atau lembaga. Kalau ini sifatnya pribadi Bu ya. Nah, kalau kembali lagi bukan aturan tapi sifat tindakan, posisi. Saya mau posisikan bukan undang-undang, tapi saya sebagai makhluk sesama makhluk gitu Bu. Iya, saya sesama makhluk. Bagus, tidak ada salahnya, tapi iya. Iya. Bagus Bu, iya betul, iya. Betul, bagus ya. Itu adalah dipandang dari sudut undang-undang. Tapi kalau sebagai manusia, saya menghukum langsung menjudgment Bu Parista,
Bagaimana kalau Pak Ustadz kembali ke saya seperti itu maksudnya? Mungkin dalam konteks ini hukuman di sini itu adalah peraturan secara internal kita yang bukan berhubungan dengan parlemen. Ya, jadi yang maksud itu mungkin aturan atau hukuman perundang-undangan yang sesuai dengan yang diatur oleh parlemen, di mana harus dirapatkan dulu, harus cek ke lapangan dulu kebutuhannya apa dan lain sebagainya. Makanya tadi ada 3T ya, memaksa, mengikat, dan ada sanksi atau punishment kan. Itu secara global yang diberikan aturan. Hukuman itu hukuman yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan parlemen. Kalau dia ya. Ya. Di mana-mana peraturan sifatnya tidak baik lingkungan negara atau masyarakat atau keluarga tetap mempunyai sifatnya tiga. Ya baik, itu sangat bagus. Terutama hukuman itu pada dasarnya ingin supaya yang tersebut disiplin kan ya, disiplin. Nah, cuma tata bahasa dan konsep dan prosesnya itu kita tuh ada 3 pilihan. Apakah kita mau menghukum anak dengan seperti itu? Misalnya salah itu. Pada dasarnya secara kasar kita menyatakan kalau dia itu salah memakai sepatu warna coklat. Pengen itu, cuman bagaimana sih kata tersebut bisa lebih halus gitu. Kenapa mengatakan salah? Karena kandungan sekolah bahwa sekolah kita itu menggunakan pasal itu kan. Iya, betul aturannya. Nah, yang diinginkan sekarang itu yang didapatkan, yang diarahkan kami ya Bu, yang diarahkan kami sebenarnya tidak ini diarahkan kami dari pendidikan PGRI itu bukan itu. Jadi diarahkan supaya jangan langsung menyatakan itu salah, enggak. Jadi harus dia yang menyatakan bahwa iya Bu, ini salah aku gitu. Padahal kita tidak menyatakannya, tapi dia sadar sendiri. Jadi kesadaran disiplinnya itu bukan karena dia ada aturan dan sebagainya. Karena ditakutkan ketika disadarkan oleh karena kita ada aturan atau hukuman itu dia hanya ngikutin aturannya itu ketika di sekolah saja, di luar dia tidak sadar itu. Jadi motivasinya itu motivasi eksternal, bukan motivasi. Mudah-mudahan itu tidak puas lah karena ada satu lagi nanti kita bahas dengan Pak Madi, dengan Pak Senior juga Pak MJ nanti ada garis tengah dari segi religi segitunya ya. Itu aja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga kita disiarkan semuanya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Happy today? Happy. Hari ini Bapak akan menagih seperti perjanjian kita sebelumnya bahwa kita akan membuat sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas. Lagi apa itu keyakinan kelas? Boleh? Jadi apa? Menurut saya keyakinan kelas itu seperti kebersihan, keamanan. Kebersihan, keamanan. Oke, keyakinan kelas itu kebersihan, keamanan. Kita harus yakin kalau kelas itu harus bersih ya kan? Kelas itu harus aman ya kan? Sepakat dengan Peggy? Sepakat? Oke, kalau sepakat. Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita taati, yang harus kita sepakati. Dimana kedepannya tentunya tujuannya sama seperti Peggy tadi katakan, untuk mendapatkan kenyamanan, kemudian untuk supaya kita mendapat keamanan di kelas, dan tentunya bukan hanya di kelas, secara lingkup yang lebih besar di semua lingkungan sekolah. Nah, maka dari itu Bapak pengen di antara kalian itu membuat keyakinan kelas yang nanti kita akan tempel di sana, di keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Setidaknya lah 1-2 keyakinan kelas setiap kelompok. Ini ada 3, setidaknya mendapatkan ada 6 keyakinan kelas atau 5 keyakinan kelas. Ya. Dengan kata-kata, tentunya kata-kata yang tidak sarkas, tidak kasar. Boleh, bisa dimulai dari sekarang. Bapak kasih waktu 5 menit saja. Diskusikan saja dengan teman-teman ya. Apa keyakinan kelasnya, apa yang kalian pengen, dan tentunya ini nanti akan dibuat kesepakatan bersama. Ini kelompok 1 ya, 1, 2, 3. Kalau ada yang ditanyakan silakan tentang ininya, kesepakatan dan keyakinan kelasnya. Sudah ini? 1, 2. Yang ini sudah? Sudah. 1, 2. Yang ketiga? Ini sudah berapa? 2. Semuanya membuat keyakinan kelasnya ada 2, setidaknya ada 6 keyakinan kelas yang akan kita tempel di papan ini.
Boleh untuk kelompok pertama silakan untuk ditempelkan. Satu orang saja menempelkan di depan. Silakan tempel satu orang. Dua-duanya aja di bawah. Untuk kelompok dua silakan. Silakan untuk kelompok tiga. Oke, good. Sudah ada ditempel untuk setiap kelompoknya keyakinan kelasnya. Bapak pengen satu orang setiap kelompok untuk membacakan dari keyakinan kelas yang kalian bikin. Boleh dari kelompok satu dulu? Halo dia, boleh untuk membacakan. Ke depan ya. Yang kelompok kamu aja yang berwarna hijau. Ada tanggung jawab sama disiplin. Tanggung jawab sama disiplin. Bentar dulu. Kalian sepakat? Keyakinan kelas kalian itu ada tanggung jawab dan disiplin. Yakin kalian bisa melakukan itu? Yakin. Kalau yakin, silakan untuk kelompok satu udah disepakati dan udah diyakini. Berarti tanggung jawab dan disiplin itu akan kita laksanakan. Selanjutnya kelompok dua, silakan. Yang berwarna kuning. Saling menghormati dan setiap anggota kelas perlu senang. Oke, saling menghormati. Sepakat tidak kalau di kelas kita itu harus saling menghormati? Sepakat. Yakin bisa melakukan itu? Yakin. Oke, selanjutnya. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Sepakat? Sepakat. Yakin kalian bisa senang? Yakin. Oke, silakan. Untuk kelompok tiga, perwakilan yang satu orang. Silakan Peggy. Kelompok tiga berwarna pink. Apa keyakinan kelas dari kelompok tiga? Setiap anggota kelas perlu suasana bersih. Setiap anggota kelas perlu suasana bersih. Sepakat? Sepakat. Yakin kalian bisa melakukan itu? Yakin. Yakin. Good. Selanjutnya, Setiap anggota kelas perlu merasa aman. setiap anggota kelas perlu merasa aman. Sepakat? Sepakat. Yakin? Yakin. Kalau begitu silakan. Bahwa keyakinan kelas yang akan kita yakini, yang pertama itu adalah tanggung jawab. Yang kedua disiplin. Setiap anggota kelas perlu senang, saling menghormati. Setiap anggota kelas perlu suasana bersih. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Yakin dengan itu semua? Yakin. Yakin, tepuk tangan buat kalian. Setelah kita membuat keyakinan kelas, kemudian sudah ditempel dan sudah disepakati semuanya juga, Bapak pengen ada bentuk tanggung jawab secara administratif, yaitu kalian untuk menandatangani keyakinan kelas tersebut, dimulai dari kelompok satu. Silakan. Silakan dari Peggy. Selanjutnya dilanjut, Neng. Boleh. Boleh. Oke. Keyakinan kelas sudah dibuat dan sudah ditandatangani juga. Kalian yakin bisa melaksanakannya? Yakin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu.